Inilah olahan lezat berbahan kepiting sawah. Beberapa orang yang gak familiar dengan olahan ini pasti ngelihatnya jijik. Bahkan ada loh anggota keluargaku tuh yang gak doyan sama olahan ini. Tapi ini adalah menu favoritku yang paling aku tunggu-tunggu setiap kali musim hujan tiba. Ikutin videonya sampai habis ya. Kalau aku pribadi, emak, bapak, sama adek, olahan kepiting sawah ini tanpa daun kedondong yang banyak itu gak akan sedep ya pemirsa raya. Jadi ini tuh aku mampir ke rumah tetanggaku dulu buat minta daun kedondong. Sore harinya hujan lebat. Aduh, udah mikir tuh aku nggak bisa ini nyari kepiting sawah karena emang kepiting sawah itu nggak akan keluar saat hujannya lebat pemirsa raya. Tapi ternyata ketika usianya maghrib hujannya tuh udah reda dan aku, adekku sama keponakanku tuh bisa nyari kepiting sawah. Yeay! Ini tuh capitnya kepiting sawah pemirsa raya. Kami di sini nyebutnya supit dan itu adalah bagian favoritnya kami terutama anak-anak muda yang giginya itu masih utuh. Cara ngebersihinnya tuh seperti itu ya. Jadi dari capitnya dulu diambilin biar nggak nyupitin kita. Habis itu kaki-kakinya terus dicuplak. Kami nyebutnya nyuplai atau dipisahkan antara cangkang sama tubuhnya. Habis itu diambil saripatinya seperti itu. Step yang ini tuh harus detail dan teliti ya pemirsa raya karena takutnya itu ada cacing atau lintah yang masuk di situ. Nah itu harus segera dibuang biar nggak jadi parasit di tubuh kita nanti. Nah untuk tubuhnya diletakkan di wadah yang berbeda. Jangan lupa sabuk pelindung tubuh jantan ataupun betinanya itu dibuang dulu ya pemirsa raya karena itu tuh nggak bisa dimakan. Seperti inilah proses ngelepasin capit si kepitingnya. Susah dan aku tuh nggak bisa. Yang bisa tuh emakku sama bapak. Setelah semua dicuplai, bagian-bagian yang nggak bisa dimakan tuh dibuang. Sekarang proses ngebersihin dengan air pemirsa raya, dicuci sampai airnya tuh benar-benar bening. Saripatinya juga dicuci ya pemirsa raya. Kemudian kita pilah dan pilih. Kita ambil capit-capitnya sama kepiting-kepiting kecil yang sengaja kita butuhkan. Jadi kami tuh biasanya diwongkol, dimasak utuh gitu biar nanti saat makan sama nasi kita sesepi langsung gitu loh. Dan ini adalah part yang paling melelahkan, ngulek sekaligus meres bagian tubuh kepiting yang tadi aku taruh di wadah yang berbeda. Masih ingat ya kan? Diulek-ulek, diperes-peres, diambil sarinya seperti itu. Kalau masih grogoh, diulek lagi, diperes-peres lagi. Pokoknya sampai jadi bener-bener ampas, nggak bisa diambilin sarinya lagi. Nah, si pancingnya itu yang berisikan peresan saripati tubuhnya kepiting sawah udah nangkring di atas kompor. Nah, ini juga si capitnya sama kepiting yang kami wongkol kecil-kecil udah ada di situ. Kemudian kita cemplungkan, ternyata wadahnya tuh kurang gede, diganti ke panci yang lebih besar sama emakku. Nah, ini dimasak aja sampai mendidih, kita biarkan semalaman, terus besok paginya itu baru kita eksekusi. Sebenarnya nggak harus nunggu semalam ya pemirsa raya, tapi karena aku tuh nyari kepiting sawahnya malam-malam, jadi mau nggak mau emakku tuh harus memulai mengerjakannya itu dari malam, biar paginya itu nggak busuk. Aku tadi juga udah meliriting daun kedondongnya, terus ini emakku pagi-pagi setelahnya bikin menu utama buat Mas Bojo, kan nggak doyan tuh Mas Bojo. Lanjut emakku itu persiapin buat bumbunya, kemudian iris-iris juga cabai hijau. Di sini juga aku iris-iris daun kedondongnya, habis itu aku cuci seperti ini ya pemirsa raya, nggak dibiarin telojoran gitu ndak. Bumbunya di blender aja.